Kamu pemain solo tapi pengen nge-carry dan nge-tank di saat yang bersamaan? Berarti Esmeralda Offlane adalah hero yang cocok buat kamu. Dan kita akan mulai tutorialnya sekarang. The night sky tells all. Halo, balik lagi di channel Zeron, dan di video kali ini kita akan bahas cara main Esmeralda Offlane. Pertama kita bahas skillnya dulu ya. Jadi skill pasifnya ini bikin Esmeralda ada dua tipe damage, physical dan magical. Dan damage magicnya itu juga akan ngasih shield juga ke musuhnya. Tapi kalian gak perlu takut karena damage Esme ini akan ngabain shieldnya dan tetap ngurangin darah musuhnya. Shield yang dipunyain Esme juga bakal dirubah jadi HP-nya. Lanjut ke skill satunya. Skill satunya ini bakal ngasih shield dan movement speed ke Esme. Dan selama skill satunya ini aktif, Esme ini akan nyerap shield musuhnya. Untuk nyerap shieldnya, musuhnya harus ada di sekitar lingkaran ini. Kalau musuhnya di luar lingkaran ini, shieldnya nggak akan keserap oleh Esmeralda. Dan makanya kalian nggak perlu takut kalau shield musuhnya banyak, karena semua shieldnya milik kamu. Shield apapun bisa diserap dari Athena Shield, atau mungkin dari Immortal. Shield dari skill hero kayak Johead, Sylvana, Cho, Johnson, Uranus, dan lain-lain bisa kalian serap pakai skill satunya ini. Lanjut ke skill 2-nya, jadi Esme itu bakal nyabet 2 kali musuhnya. Dan seperti biasa damage-nya itu ada 2, physical dan magical. Dan tiap kali sabetannya itu kena, bakal kurangin cooldown skill satunya sebanyak 1 detik. Jadi kalau kalian nyabetnya kena dua-duanya, cooldown skill 1 kalian akan kurang sebanyak 2 detik. Lanjut ke ultinya, jadi Esme ini bakal nyatain bulan sama bintang jatuh. Dan pas kena musuhnya akan terpesona selama 1,2 detik. Dan makin lama kalian ngecas skill ini, semakin jauh jarak bintang jatuh kalian. Tapi sebenarnya damage-nya sama aja sih. Nah, kalau misalkan kalian lihat musuhnya jauh di luar jangkauan, mending kalian cancel aja ultinya. Atau biarin sampai merahnya habis gini. Biar cooldown dari ultinya kepotong 50%. Bisa kalian lihat bedanya dari sini. Dan untuk combo skillnya mungkin banyak dari kalian yang masih bingung skill 1 atau skill 2 dulu, abis ulti skill 2 atau skill 1 dulu, dan kayak gitulah ya pokoknya. Jadi untuk kombonya itu, kalian itu harus pertama 2000 years later. Ya tergantung musuhnya HP-nya segimana. Jadi kalau misalkan kalian berasa musuh kalian darahnya sedikit lembek, kalian bisa langsung ulti aja. Habis itu pas ultinya kena, kalian langsung skill 1, skill 2, basic attack. Kalau masih belum mati, lanjut lagi skill 1, skill 2, basic attack, dan gitu seterusnya sampai musuhnya mati ya. Tapi kalau misalkan kalian berasa musuh kalian tebel atau darahnya atau damage kalian belum cukup nih buat langsung kill musuhnya kayak gitu. Nah, kalian bisa kayak gini, colek-colek dulu musuhnya. Kalian bisa pakai skill 1, deketin musuhnya kayak gini. Dan skill 2, balik lagi. Terus maju, colek lagi. Skill 1, skill 2, balik lagi. Sampai kalian merasa darah musuhnya itu cukup untuk kalian kill, baru kalian ulti. Dan untuk spellnya, aku saranin kalian pakai Purify. Soalnya spell ini paling bagus buat Esme offlane karena Esme itu nggak bakal bisa nge-tank dan dia lembek banget sebenarnya kalau dia nggak bisa nge-spam skill 1 dan skill 2-nya. Jadi dengan adanya Purify ini, meskipun kalian di stun, kalian bisa lepas dan pakai skill 1 dan skill 2 kalian. Jadi kalian bisa punya shield dikit buat nahan damage dari musuhnya. Dan untuk emblemnya, buat Esme offlane sih paling bagus kayaknya emblem support ya. Dengan settingan kayak gini. Kenapa emblem support itu bagus buat Esme offlane? Soalnya dia itu ngasih movement speed yang paling tinggi dibanding emblem-emblem lainnya. Jadi kalian kejar atau kabur musuh itu pasti dapat, apalagi kalau digabungin sama skill satunya. Terus di sini juga ada hybrid regennya. Jadi di early game itu kalian gak perlu balik-balik mulu lah ke base. Ya tapi kadang juga balik sih. Dan juga emblem ini juga ada hybrid penetration ya. Kita tahu kan damage Esme itu ada 2, physical sama magical kan. Jadi kalau ada hybrid penetration ini, baik physical atau magical damage kalian bakal tambah sakit. Sekarang kita bahas build-nya. Sebenarnya sih untuk build-nya ini harus lihat situasi banget ya kalau pakai Esme offlane.
Ya, tapi ini sih build yang biasa aku pakai ya. Buat yang mau tahu gimana cara nyesuaiin build-nya, tonton terus video ini karena kita akan jelasin di gameplaynya, biar videonya nggak kelamaan. Oke, kita langsung ke gameplaynya aja ya. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the Ya, jadi di sini kita akan solo rank, dan seperti solo rank yang biasanya pasti ada aja orang-orang yang pick hero kayak Argus gitu ya. Oke, kita di sini ambil lane atas dan pertama-tama kita beli magic necklace dulu satu. Kenapa nggak dua? Cuma satu aja biar nih kalian bisa ada sisa duitnya. Nah, sisa duitnya ini bisa kalian nyesuaiin nih sama kondisi. Misalkan kalian paling miskin, kalian duitnya bisa buat kalian beli item ROM. Tapi kalau misalkan kira-kira, wah, kondisinya bagus nih. Kayak gini kita bisa dapat item jungle. Sebenarnya kalian boleh aja kalau kalian suka beli item jungle, tapi aku nggak suka beli item jungle sih kalau pakai Esme. Ya lihat kondisi juga sih, kalau misalkan kalian bisa dapat kelomang terus mungkin item jungle bisa jadi pilihan ya. Tapi di sini malah aku mutusin bukan buat beli item jungle, tapi aku mutusin buat bikin buku duluan. Kenapa aku mutusin buat bikin buku duluan? Soalnya di sini aku bisa dapat banyak gold nih. Kalian lihat item yang kedua aku bikin itu bahan buat bikin buku. Nah, bahan buat bikin buku. Emangnya apaan? Nah, sini dapat kelomang kan. Jadi di early game itu kita udah dapat banyak duit, dan di sini aku mutusin buat bikin buku dulu biar bisa spam skill 1 sama skill 2-nya lebih sering dan dapat mana regennya. Itu yang paling penting dari bukunya itu sih, mana regennya. Jadi udah cooldownnya lebih cepet dan ada mananya juga, jadi kalian benar-benar bisa spam skill 1 sama skill 2 kalian. Sini musuhnya ada 3 orang di atas ya. Nah, selama kalian itu misalnya darahnya dikit nih, kalian bisa pakai skill 2 kalian buat ngisi darah. Soalnya kan kalian tahu kalau pasifnya itu bakal ngerubah shield yang dipunyain Esmeralda jadi darahnya. Jadi kalian bisa kalau misalkan lagi sekarat pakai aja skill 1 kalian terus buat ngisi darah Esmeralda. Selama kalian farming ini kalian gak perlu pakai skill satunya ya, soalnya mana kalian kan sayang banget di awal. Ini kalau buat farming pakai skill 2 terus aja. Sini kita pakai ulti langsung ke Cange. Kufranya mati. Tadi soalnya Cangenya pakai purify ya. Ya tapi di sini kita dapet Cangenya. Nah, di sini juga sebenarnya aku salah sih bikin buku dulu di awal. Jadinya mananya di sini udah habis. Harusnya sih ikutin build yang biasa aja ya. Yaitu bikin sepatu mana dulu. Habis itu baru bikin buku. Tapi di sini aku juga sebenarnya nyoba build. Soalnya kalau kalian udah bisa bikin buku di awal itu udah enak banget sih buat spam skillnya. Oke, di atas lagi ada war. Tapi kalau kita ikut kayaknya udah terlambat juga ya. Terlambat gak ya? Ya terlambat. Nah di sini tadinya aku mau nungguin carry-nya buat dateng. Tapi ternyata dia kayaknya nggak suka sama minion ya. Jadi jalannya nggak jelas gitu. Padahal kalau orang biasa pasti lihat minion banyak dia langsung ke minion. Ya di sini kita diam dulu di rumput sini. Siapa tahu carry-nya lewat. Tapi kita ketahuan sama godnya. Dan seperti yang aku bilang di sini kita mainnya itu tarik ulur ya. Iya, tarik ulur. Jadi skill 1 maju, skill 2 balik lagi. Skill 1 maju, skill 2 balik lagi gitu sampai musuhnya sekarat. Dan kalau udah sekarat baru bisa kalian follow up dengan ultinya. Ya, kita cicil-cicil lagi godnya.
Nah, di sini aku baru mulai bikin sepatu ya. Habis bukunya jadi. Dan di sini yang aku bikin itu adalah sepatu defense. Soalnya aku berasa kalau udah jadi buku itu sebenarnya mana kalian itu udah cukup banget buat spam skill 1 sama skill 2 kalian. Dan di sini aku buat sepatu itu biar agak lebih keras gitu. Gak gitu cepat mati kalau kita misalkan dipukul carry. Soalnya di sini carry true damage-nya itu belum gitu berasa dan masih fisikalnya itu, makanya sepatu masih guna untuk lawan carry-nya. Sini kita tahu carry-nya lagi ngebuff, soalnya kedengeran suaranya dan kalian juga bisa lihat menit-menitnya ya. Jadi menit-menit buff bakal muncul itu sekitar di detik ke 40 atau detik ke bakal di kill. Dan 2 menit kemudian berarti udah mau menit ketiga kan, abis itu menit kelima dia bakal muncul lagi. Nah, di sini kalian harus manfaatin banget rumput kalau misalkan kalian lagi lawan hero-hero yang range ya. Dibanding tadi aku lari lurus ke bawah gitu, mendingan aku ke rumput. Soalnya dengan aku ke rumput itu cangenya jadi nggak bisa basic attack kita. Jadi kita bisa selama di rumput kita bisa tunggu skill 1 sama skill 2 kita untuk cooldown dulu. Sini kita mati karena terlalu nafsu, hidup lagi, kita balik ke lane atas. Pokoknya kalau main offline kalian jangan keluyuran dulu selama tower atasnya itu belum hancur. Kita langsung ulti di sini. Untung Angelanya masuk, kita jadi bisa ngejar si carry-nya. Sebenarnya kalau tadi Angelanya nggak masuk, mungkin aku nggak lanjutin untuk maju ke carry-nya. Oke, di sini lihat darah kita masih penuh padahal ngelawan 3 orang tadi. Ultinya udah siap lagi, Godnya juga mati. Dan di sini abis kita bikin sepatu, kita bikin Calamity Reaper ya. Jadi Calamity Reaper ini bagus banget buat Esme. Selain dia ada mana regennya, dia juga ada cooldown reduction, sama yang paling penting itu true damage setiap kali kalian abis pakai skill. Soalnya Esme ini kan bakal sering banget spam skill 1 sama skill 2. Jadi setiap kalian abis pakai skill 1 atau pakai skill 2 bakal ada tambahan true damage-nya. Dan dengan adanya Calamity Reaper ini dan juga emblem support dan item buku itu, kita udah punya 35% cooldown reduction dan itu udah cukup banget sih. Dan di sini aku maju mundur gitu kan cara mainnya. Pokoknya jangan maksa buat diam di depan gitu, maju mundur gitu aja ya. Oke, kita di sini push tower tengah, kita bisa takut-takutin musuhnya. Kalau selama kalian punya Purify, kalian nggak perlu takut sama sekali buat takut-takutin musuhnya, soalnya kalian masih bisa kabur. Sini kita coba ambil buffnya. Nah, kita ambil shield Jawhead-nya. Ya, dan yang aku bilang kan jangan langsung lawan 1 lawan 1 gebuk-gebukan gitu. Kalian bakal kalah kalau kayak gitu. Nah, kita main tarik ulur aja, kayak mancing skill Jawhead-nya buat keluar terus nggak kena kalian. Terus pas Jawhead-nya nggak ada skill, kalian maju gitu. Sini Godnya juga mati ya. Dan kita sekarat banget. Kita balik dulu, dan di sini sebenarnya cuma buat nakut-nakutin aja. Sebenarnya kalau carry-nya mungkin punya ulti di sana, kita bisa mati ya. Balik dulu ngisi darah. Sebenarnya kalau nggak mau balik dulu buat ngisi darah juga bisa sih. Kalian spam terus aja skill 1-nya sampai darahnya penuh. Cuman aku males di situ, nggak bisa ngapa-ngapain juga ya. Mending balik aja. Nah, di sini Holy Crystal buat item selanjutnya, soalnya semakin besar magic power kalian, semakin banyak juga shield yang bisa kalian dapetin. Nah, kalau kalian misalkan lagi nge-lord, terus ada musuh deketin lord, dengan kalian ngurusin musuhnya dulu aja. Nggak usah dipaksa nge-lordnya, soalnya kalian nggak punya retribution. Jadi agak beresiko ya musuhnya bisa nyuri lordnya. Tapi kalau kalian misalnya punya retribution, mungkin kalian boleh aja lanjutin lordnya.
Dan untuk item selanjutnya kita bikin Feather of Heaven, soalnya sebenarnya kalau kalian mau tahu itu basic attack dari Esmeralda itu kan 2 kali. Ada physical sama magicalnya. Dan dua-duanya itu dapat efek dari Feather of Heaven. Jadi Feather of Heaven itu item yang bagus banget buat Esmeralda. Di kedua basic attack kalian itu bakal dapat tambahan 40% magic power. Jadi itu istilahnya kayak nambahin 1 kali serangan lagi. Ya di sini kita sebenarnya cuma coba buat ngalihin perhatian Chang'e sama Gatotnya aja. Kita lihat Argusnya di tengah, dia lagi nge-push, Lord juga di atas lagi nge-push, dan kita bisa dapat tower mid-nya dan dapat tower atasnya. Aku suka pakai Esmeralda untuk ngalihin perhatian kayak gitu. Soalnya darah kalian gak bakal kurang sama sekali. Karena ada shieldnya dan musuhnya jadi kerepotan gitu. Kita balik dulu, soalnya atur formasi lagi. Kufanya itu ngapain ya sendirian di depan. Usahain skill 2 kalian selalu kena ke musuh, mau itu minion atau jungle, biar skill 1 kalian cooldownnya itu berkurang. Kita lihat sini Jawheadnya offside banget. Udah nonton sampai menit segini, boleh tahu gak kira-kira apa sih yang kalian suka dari video ini? Kayak tulis aja lengkap atau apapun di kolom komentar ya. Ya, video ini hampir selesai. Ya, like kalau kalian suka dengan video ini, dislike 2 kali. 2 kali kalau kalian gak suka. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini buat lebih banyak tutorial lagi. Ya, sampai jumpa di video berikutnya.